Halo teman-teman, assalamualaikum. Kali ini saya mau berbagi resep cara membuat kue klepon ubi ungu yang enak anti gagal. Ini rasanya manis, lembut, harum, gurih, pasti gigit itu lumer. Terus ini teksturnya legit banget. Tuh lihat tuh teman-teman, legit banget pokoknya. Nah, gimana cara pembuatannya? Simak videonya sampai selesai ya. Gampang kok bikinnya, jangan di-skip-skip ya. Siapkan ubi ungu setengah kilogram. Terus kita kupas. Habis dikupas dicuci bersih ya teman-teman. Nah, ini udah dikupas, udah dicuci juga. Sekarang kita potong-potong sesuai selera gedenya ya. Kalau udah selesai dipotong-potong, sekarang isi pancinya sama air secukupnya ya teman-teman. Terus kita rebus sampai si ubinya ini benar-benar matang dan empuk. Sambil menunggu ubinya matang, sekarang kita persiapkan kelapa parut anti basinya ya. Siapkan kelapa parut 200 gram, kemudian masukkan setengah sendok makan garam, terus kita aduk sampai merata. Sebelum diparut, ini kulitnya harus dikerok dulu ya biar bersih. Terus kita pindah ke wadah yang lebih kecil, kemudian kita masukkan 1 lembar pandan yang udah dipotong 2, terus kita timpah lagi sama kelapanya, terus kita masukkan lagi daun pandan 1 lembar yang udah dipotong 2, ini maksudnya biar harumnya merata ya teman-teman. Nah, ini kelapanya udah siap kita kukus. Kita masukkan ke langseng yang udah dipanaskan. Kita kukus selama 15 menit ya. Kalau sudah matang kita angkat dan sisihkan dulu. Oke teman-teman, sekarang kita balik lagi ke ubi yang tadi kita rebus. Ini nampaknya udah empuk banget ya. Udah matang. Sekarang saya mau saring. Ini apinya udah saya matikan. Saya saring ini biar airnya turun ya teman-teman. Kemudian kita masukkan ke wadah yang rada besar. Kita masukkan semuanya. Kemudian kita tumbuk pakai ulekan yang udah dilapisi plastik biar enggak lengket. Kita aduk terus sampai benar-benar halus. Nah, ini si ubinya udah halus ya teman-teman. Sekarang kita lanjut ke proses berikutnya. Masukkan setengah sendok makan garam. Masukkan 1 sendok makan vanili cair. Kalau nggak ada pakai vanili bubuk juga nggak apa-apa ya teman-teman. Terus kita aduk merata sampai si ubinya benar-benar halus ya. Ini maaf warnanya berubah, soalnya yang awal tadi tuh syutingnya di dapur, kalau ini di meja deket jendela ya teman-teman. Jadi berubah, ini warna aslinya sih warna ungu kayak gini. Masukkan 15 sendok makan mucung tepung tapioka atau aci, ini saya pakainya sagu tani. 1, mucung kayak gini ya teman-teman. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kita 10 dulu masukinnya ya. Terus diaduk-aduk kayak gini. Kemudian masukkan sisa tapiokanya. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi totalnya 15 sendok makan mucung ya teman-teman. Kita uleni sampai kalis, terserah bebas ya mau pakai tangan atau mau pakai centong. Nah, sekarang saya mau tes dulu apa ini udah kalis apa belum. Pas dibulet-buletinnya itu pecah apa enggak. Dan ternyata masih pecah ya teman-teman. Tuh lihat masih pecah, belum bisa mulus kulitnya keluarnya. Jadi sekarang saya mau kasih tambah air ya. Masukkan air secara bertahap, ini saya masukin 2 sendok makan dulu. Terus kita aduk sampai benar-benar kalis. Terserah teman-teman ya, kalau enaknya pakai tangan ya nguleninnya ya, biar cepat. Kalau saya pakai ini aja. Setelah dicek, ternyata masih belum kalis juga, jadi saya kasih tambah 1 sendok makan lagi ya. Terus kita aduk-aduk diuleni sampai benar-benar kalis. Nah, dan ini udah kalis ya teman-teman, udah pas. Oke teman-teman, ini adonannya udah siap kita bentuk. Ambil adonan secukupnya, terus kita bulet-buletin di piring kayak gini ya. Tapi terserah teman-teman aja ngebuletinnya, bisa pakai telapak tangan atau pakai piring kayak gini. Nah, habis gitu kita pencet tengahnya biar bolong. Soalnya kita mau masukin gula merah. Kita masukin secukupnya aja ya gula merahnya. Terus kita tutup kembali sama adonan kayak gini ya. Dicomot-comot kayak gini, kayak kita mau makan nasi kayak gini. Terus diputar-putar sampai bulatannya itu rapih dan halus. Nah, ini udah halus. Sekarang kita lanjut ke adonan berikutnya sampai selesai ya teman-teman. Kalau belum terbiasa pakai cara ini biasanya itu lambat, tapi kalau udah biasa mah cepet, sama kayak ngebuletin pakai telapak tangan. Kalau piringnya berkerak, kita bersihin dulu ya, dikerok-kerok kayak begini, terus kita buang.
Ini adonan yang terakhir, pakai cara ini juga bisa ya. Awalnya itu dicomot-comot dulu kayak gini, kayak mau makan, kayak gini. Terus tengahnya ditekan biar bolong, terus baru masukin si gula merahnya, terus ditutup kembali. Terus dicomot-comot lagi kayak gini, terus diputar-putar deh. Oke teman-teman, ini ngebulutin keleponnya udah selesai. Sekarang kita siap-siap buat direbus ya. Siapkan air secukupnya di wajan atau di panci, kemudian masukkan 2 lembar daun pandan yang sudah diikat kayak gini. Terus kita masak sampai airnya mendidih. Kalau airnya udah mendidih, kita masukkan si klepon mentahnya. Kita masak si kleponnya sampai benar-benar mateng. Ciri-ciri matangnya itu si kleponnya itu ngambang ya teman-teman. Nah ini udah ngambang tapi belum matang semua soalnya airnya belum mendidih. Nah kalau ini udah mendidih tapi kita tunggu sampai semuanya itu ngambang. Nah ini si kleponnya udah matang, saya matikan apinya ya. Tuh lihat warnanya udah lebih pekat. Sekarang kita angkat dan tiriskan ya biar airnya turun. Kita angkat semuanya, kemudian kita masukkan ke kelapa parut yang udah kita kukus di awal tadi. Terus kita baluri sama kelapanya sampai merata ya. Buat teman-teman yang suka dengan video saya, tolong dukungannya dengan cara like, comment, share, and subscribe ya, biar channel saya semakin berkembang pesat dan saya bisa tambah semangat buat bikin kontennya. Oke teman-teman, ini klepon ubi ungunya udah jadi, udah siap disajikan. Ini asli enak banget, legit, manis, gurih, teman-teman harus coba ya. Terima kasih udah menonton dan semoga resep sederhana ini bisa bermanfaat buat teman-teman. Sampai jumpa di video berikutnya dalam keadaan sehat walafiat. Halo teman-teman, assalamualaikum. Kali ini saya mau berbagi resep cara membuat kue klepon anti gagal. Ini cara buatnya gampang banget, tinggal sat-sat aja, matangnya juga cepat. Dijamin teman-teman pasti suka dengan rasanya. Ini enak banget, manis, gurih, harum, legit sampai ke dalam-dalam. Gula merahnya lumer, pokoknya anti keras dalamnya. Teman-teman harus coba bikin ya. Nah, gimana cara pembuatannya? Simak videonya sampai selesai ya. Langkah pertama, kita siapkan 200 gram kelapa parut yang udah dikerok kulit arinya ya. Kemudian kita masukkan setengah sendok makan garam. Ini terserah teman-teman aja ya tingkat keasinannya. Mau dikurangi boleh, mau ditambah dikit juga boleh. Terus kita aduk sampai semuanya tercampur merata. Untuk kelapanya ini, asinnya itu emang harus terasa ya, tapi jangan terlalu asin juga. Kemudian kita masukkan ke wadah yang lebih kecil, kayak gini. Terus kita masukkan daun pandan 1 lembar tapi dipotong 2 kayak gini ya. Terus ditimpah lagi pakai kelapanya. Terus masukkan lagi daun pandannya 1 lembar dipotong 2. Kemudian ditutup lagi sama kelapanya. Ini nanti biar nantinya harumnya semua merata. Nah ini udah siap kita kukus. Sekarang panaskan kukusan, kemudian masukkan si kelapanya kayak gini. Kita kukus kurang lebih 15 menit ya. Setelah 15 menit kita buka tutupnya, kemudian kita sisihkan dulu. Ini dikukus maksudnya biar nggak cepat basi ya teman-teman si kelapanya. Nah sekarang kita ke proses selanjutnya ya. Siapkan 200 ml air hangat rada panas. Kemudian kita siapkan setengah sendok makan garam. Kira-kira segini ya teman-teman garamnya. Kemudian masukkan setengah sendok makan pandan pasta. Kemudian kita aduk-aduk sampai semuanya larut tercampur merata. Kalau adonannya pengen lebih wangi, teman-teman boleh kasih tambah setengah sendok makan vanili cair atau vanili bubuk ya. Kalau semuanya sudah larut, sementara kita sisihkan dulu. Sekarang kita persiapkan 250 gram tepung ketan. Ini mereknya bebas ya, mau pakai merek ini boleh atau mau pakai Rose Brand juga boleh. Tuang tepung ketannya di mangkok yang rada besar supaya leluasa nanti pas ngaduk-ngaduknya. Kemudian masukkan secara bertahap air yang sudah dicampur larutan pandan pasta tadi. Proses ngaduk adonan ini saya nggak pakai telapak tangan sama sekali ya teman-teman. Sampai selesai pun saya nggak pakai telapak tangan, cukup pakai centong ini aja. Terus kita masukkan kembali sisa airnya sampai habis ya, secara bertahap.
Dan ini masukkan sisa air yang terakhir. Kita aduk-aduk terus sampai adonan ini benar-benar tercampur merata dan teksturnya kalis ya teman-teman, nggak ngelengket lagi. Oke teman-teman, ini adonan kleponnya udah selesai kita buat. Tuh lihat teksturnya udah kalis kan? Udah gampang dibentuknya, udah nggak ngelengket. Tapi sebelumnya udah saya persiapkan ini gula merah yang udah disisir. Banyaknya kurang lebih 200 gram, tapi ini nggak bakalan habis, pasti nyisa ya. Oke teman-teman, sekarang kita bikin buletan kue kleponnya. Caranya begini ya. Kita ambil adonan secukupnya, terus kita bundar-bundarkan di piring kecil kayak gini. Atau teman-teman mau pakai telapak tangan juga boleh ya. Kalau saya pakai piring kecil gini aja. Jangan lupa tengahnya kita tekan-tekan biar ada lubang buat masukin si gula merah ya. Kita masukin gula merahnya secukupnya. Kemudian kita tutup si gula merahnya dengan adonan klepon. Kita comot-comot kayak gini ya, kayak kita nyomot nasi. Terus kita bulatkan kembali ya. Kita bulatkan sampai permukaannya halus ya teman-teman. Saya paling gak suka kalau ngebuletin kue itu pakai telapak tangan, makanya saya pilih pakai piring biar lebih higienis aja gitu ya, nggak jorok kelihatannya. Nah ini udah halus, sekarang kita simpan dulu di piring ya. Sekarang kita lanjut sampai habis ya adonannya. Dari mulai mencampur adonan sampai kalis sampai dibikin buletan kayak gini, saya sama sekali nggak pakai telapak tangan ya teman-teman. Saya lebih suka pakai centong atau pakai piring kayak gini cara pembuatannya. Tapi terserah teman-teman aja ya, kalau sukanya pakai telapak tangan, bebas-bebas aja sesuai selera masing-masing. Ini nyimpan bulatan adonannya jangan ditumpuk ya teman-teman, harus dipisah, harus ada jarak soalnya biar nggak ngelengket. Buat teman-teman yang suka dengan video saya, tolong dukungannya dengan cara like, comment, share, and subscribe ya, biar channel saya semakin berkembang pesat dan saya bisa tambah semangat buat bikin kontennya. Nah ini udah selesai kita bulatkan semua. Ini gula merahnya cuman kepake sedikit ya teman-teman, masih banyak sisanya. Sekarang kita persiapkan buat direbus ya teman-teman. Nih ini dapatnya kira-kira 26 klepon ya teman-teman. Langkah selanjutnya kita panaskan air secukupnya sampai mendidih. Kemudian kita masukkan si kleponnya satu persatu ya. Kita masak di api sedang sampai si kleponnya itu mengambang. Kalau sudah ngambang jangan buru-buru diangkat ya teman-teman. Jadi tunggu beberapa saat sampai tekstur warna si kleponnya itu mengkilat. Kalau sudah mengkilat itu tandanya udah matang sampai ke dalamnya. Nah ini si kleponnya udah matang, udah mengkilat. Sekarang saya mau angkat, terus saya mau baluri sama kelapa parut yang udah kita kukus di awal tadi. Kita balurin si kleponnya sampai merata. Oke teman-teman, ini kue kleponnya udah jadi, udah siap disajikan. Ini enak banget buat teman ngopi, buat teman ngeteh, nggak usah beli, cara buatnya juga gampang. Teman-teman harus coba ya, dijamin teman-teman pasti suka karena ini rasanya bener-bener enak, legit, empuk sampai ke dalam-dalam, gulanya lumer. Pokoknya teman-teman harus coba bikin resep dari saya ini ya. Terima kasih udah menonton dan semoga resep sederhana ini bisa bermanfaat buat teman-teman. Sampai jumpa di video berikutnya. Dalam keadaan sehat walafiat, bye-bye.